yang akan dibahas oleh saya sekarang adalah database helper.kt. Dalam sini filenya untuk mengelola bagaimana database akan dibuat dan disimpan. Jadi disimpannya nanti databasenya akan ke sini gitu. Bisa kita lihat di dalam kelas database kita memiliki extend kepada SQLite Open Helper. Nah, kemudian kita juga memiliki combine object, suatu combine object yang di dalamnya tuh memiliki database name. Database name-nya itu kita kasih nama ppdb.db.database. Memiliki versi yang satu. Jika kalian sudah mengerti bagian versi 2-nya ya boleh langsung di upgrade ke versi 2, terserah kalian. Di sini kita memiliki dua tabel. Tabel yang pertama untuk orang tua, untuk menyimpan data orang tua, dan yang kedua tabel siswa. Di sini di dalam tabel orang tua kita memiliki 4 kolom ID, kolom nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian di tabel siswa kita memiliki 7 kolom, yaitu ada ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, asal, sama ID orang tua. ID orang tuanya itu kita ambil dari tabel orang tua. Oke. Itu. Kemudian fungsinya jelas untuk menyimpan data, karena ini variabel kan fungsinya untuk menyimpan data ya. Nah, begitu. Untuk di create on create itu kan pastinya create itu terkenal atau bisa dibilang untuk membuat sesuatu, nge-create tabel. Berarti kalau nge-create tabel kan nge-create tabel orang tua atau misalkan di bagian file create tabel orang tua, berarti ingin membuat tabel orang tua. Metode ini dieksekusi saat database pertama kali dibuat tuh. Jadi ketika database pertama dibuat sebelum ada database nih, nah ini nih fungsi untuk cara membuat database-nya tuh ini on create. Kita panggil db SQLite database, habis itu kasih variabel create tabel orang tua. Kita bikin dua kan tabelnya, ada tabel orang tua, tabel siswa. Jangan lupa primary key-nya seperti database pada umumnya tuh. Terus ada juga tuh forgetting key, kunci tamu. Yang diambil dari referensinya dari mana? Ya dari tabel orang tua. Di bagian mana? Kolom ot._id tuh. Kemudian ada override function, fungsi untuk upgrade. Untuk upgrade ini kita tinggal ambil on create-nya kan udah ada, create-nya udah ada, nanti kita tinggal ambil bagian drop table if x is tabel siswa sama tabel orang tuanya. Metode ini juga dieksekusi jika versi database diubah, misal dari 1 ke 2, biasanya digunakan saat kita menambahkan atau mengubah struktur tabel itu. Kesimpulan dari beberapa yang tadi itu mungkin SQLite ya, kelas ini tuh dipakai untuk kelas Android untuk memudahkan membuat dan mengelola database, terkhusus databasenya SQLite. Kemudian kita tadi juga di dalam file ini kita ada membuat tabel orang tua, tabel siswa,
yang jelas untuk menyimpan, soalnya kan di situ ada variabel kan untuk menyimpan data, suatu data, nah sedikit atau banyak. Kalau banyak ya kan bisa kita pakai array biar lebih rapi gitu. Nah ini udah pakai database, ya udah kita langsung simpan aja di database, gak usah pakai array tuh. Kemudian ada relasi. Nah di dalam relasi itu seperti keluarga Niki yang ada di kolom yang ada di tabel siswa, ada tabel siswa yang ngambil dari tabel orang tua yang mana ID-nya. Jadi nanti tuh nama orang tuanya tuh pasti ada di siswanya gitu, biar nggak ketuker lah ya orang tua sama siswanya. Maksudnya setiap orang tua kan punya siswa tuh, gak mungkin ada siswa nggak ada orang tua ya kan. Kemudian on-create dipanggil saat untuk menambahkan database atau membuat database. Terus on upgrade fungsi, tadi kan fungsi ya, on create tuh fungsi, terus upgrade tuh juga fungsi. On upgrade tuh itu juga fungsi tuh. Itu fungsi untuk mengubah database itu teman-teman. Mungkin untuk file bagian database helper cukup sampai sini, bisa dilanjut sama teman saya ke file berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Pari dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang ada dalam kelompok saya, yaitu saya akan menjelaskan pertama-tama tentang activity main. Di sini bisa dilihat sebelah sini tuh ada codingan layoutnya, di sini ada outputnya. Di sini pertama-tama kita pakai frame layout. Maaf, di sini kita pakai linear layout. Di sini tuh frame and color, drawable tuh untuk belakangnya, background ini yang seperti hijau-hijau ini. Nah untuk outputnya seperti ini, jadi bisa kita agak besar seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input data. Nah, untuk yang sebelumnya saya ada juga main activity-nya seperti ini. Seperti bawahnya seperti navigasi untuk ke rumah atau home, di bawah ada nanti di outputnya ada home, input, kelola, sama info. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan fragment home. Nah, fragment home di XML nya cukup simple karena cuman ada text view, selamat datang di aplikasi BPDB seperti ini di halaman home nya, dan kita memakai linear layout. Dan untuk si LKT nya yaitu seperti ini, tidak terlalu ribet. Selanjutnya saya akan menjelaskan fragment input data XML. Nah, pertama-tama untuk layoutnya kita memakai linear layout. Ada juga radial button. Nah, selanjutnya text view data siswa itu yang ini. Selanjutnya nama siswa ini, tanggal lahir, ada grup jenis kelamin yang ini hanya bisa dipilih perempuan atau laki-laki. Kedua, langsung ada alamat, ada asal sekolah, langsung ada data orang tua, namanya siapa, ada juga alamatnya, dan juga ada
button simpan untuk langsung nanti. Dan untuk fragmen KT-nya seperti ini, bisa dilihat. Ini juga sudah tersambung pada kode program di file fragmen info jumlah KT. Nah, di sini ada baris kode itu info jumlah fragmen itu adalah kelas turunan dari fragmen. Nah, pada onCreate view itu dan layout fragmen info jumlah XML itu dimuat dan text view dengan ID TV jumlah yang dihubungkan ke variabel. Nah, untuk database helper itu digunakan untuk mengakses database. Kemudian untuk fungsi load account itu untuk menjalankan query select account, yang dimana itu untuk menghitung total baris data di tabel siswa. Kemudian hasilnya nanti ditampilkan ke pengguna lewat TV jumlah dalam format itu jumlah data siswa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kode program dari fragmen info jumlah XML-nya. Nah, di sini ada linear layout dengan orientasinya vertikal, kemudian posisinya itu berada di tengah gravitasi center. Untuk ukuran layarnya itu match parent dengan padding 16 dp. Kemudian di text view-nya itu dengan ID TV jumlah itu berfungsi untuk menampilkan teks jumlah data siswa. Yang awalnya itu berisi teks jumlah data, teks akan diubah secara dinamis di fragmen info jumlah fragmen itu berdasarkan jumlah data dari database. Nah, untuk ukuran teksnya itu diatur sebesar 20 sp agar terlihat jelas. Yang nantinya hasil di tampilan user itu akan menampilkan teks jumlah data siswa sama dengan 25. Itu tergantung jumlah data yang diambil dari database. Sekarang kode program di kelola data fragmen KT. Nah, kelola fragmen data ini untuk menampilkan data siswa secara lengkap dalam bentuk daftar atau list dengan menggunakan recycle view. Kemudian untuk recycle view sendiri dan adapter itu digunakan untuk menampilkan daftar data siswa secara scrollable. Nah, di database helper itu berfungsi untuk mengambil data dari database lokal SQLite. Nah, pada fungsi load data itu mengambil data siswa dan orang tua dengan menggunakan join antar tabel siswa dan orang tua. Kemudian, nanti data hasil query itu akan disimpan ke dalam list siswa display. Nah, di list tersebut itu akan disimpan di siswa adapter agar bisa ditampilkan di layar lewat recycle view. Nah, maka nantinya akan user itu bisa melihat nama siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, asal sekolah, nama orang tua. Semua data itu akan ditampilkan secara rapi dalam bentuk list menggunakan recycle view. Kan kode program di fragmen kelola data XML. Di sini ada linear layoutnya itu vertikal, menyusun elemen dari atas ke bawah dengan ukuran layar itu match parent dengan padding 8 dp. Kemudian recycle view-nya itu diambil dari recycle view data. Fungsinya itu untuk menampilkan list data siswa secara efisien
dan bisa di scroll. Nah, untuk recycle view itu menggunakan layout height 0 dp dan layout weight itu 1. Itu untuk mengisi seluruh ruang yang tersedia secara fleksibel di dalam linear layout. Nah, nanti layout ini digunakan untuk mengelola data fragment yang akan mengisi recycle view dengan data siswa dari database menggunakan siswa adapter. Nantinya outputnya user akan melihat daftar siswa secara lengkap dalam data list. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan codingan di Android Studio memakai bahasa Kotlin, ya. Dialog edit siswa XML di ppdb Assalam 1. Nah, di sini ada scroll view. Scroll view XMLNS Android ya membuat scroll view yang memungkinkan layar bisa digulir, di scroll ke atas dan juga ke bawah jika konten lebih panjang dari layar gitu. Terus di bawahnya ada di sini Android layout with match parent. Match parents artinya orang tua, jadi orang tuanya layar ya. Scroll view mengisi penuh layar lebar yang ada di layar atau emulator. Lalu ada juga Android layout height warp content ya, itu adalah untuk tinggi scroll view mengikuti konten di dalamnya. Lanjut di bawah ada Android padding 16 dp memberi jarak dari tepi scroll view sebesar 16 dp. Lalu di bawahnya ada coding kode linear layout ya. Linear layout membuat sebuah wadah yang mengatur komponen secara linear, vertikal atau horizontal. Kalau vertikal itu dari atas ke bawah, kalau horizontal itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalnya di sini ada Android orientation vertikal, berarti elemen yang ditata secara vertikal dari atas ke bawah. Lanjut di sini ada match parent sama kayak tadi, lebar linear layout mengikuti lebar scroll view. Lanjut ke bawahnya ada warp content, tinggi linear layout mengikuti isi dari elemen-elemen di dalamnya. Nah, ini yang ke bawah juga ada elemen-elemennya nih, ada data siswa, ada text view. Text view Android text edit data siswa menampilkan teks judul data siswa ya, nanti bakal ada nama data siswa atau teks data siswa. Bawahnya ada Android text size 18 sp, ukuran teks 18 sp, ukurannya berarti 18. Lanjut ada Android style bold ya, bold itu berarti artinya tebal, berarti nanti teksnya tampilkan itu akan menjadi tebal. Terus ada Android layout width, Android layout height-nya match parent warp content yang tadi saya telah jelaskan. Teks mengisi penuh layar lebar tinggi menyesuaikan teks. Padding bottom, nah kalau padding bottom berarti menambah jarak sebesar 8 dp dari komponen berikutnya, jarak dari bawah ya, jaraknya dari bawah. Terus kita ada edit text ya, ada codingan atau source code Android ID + ID garis miring nama siswa. Itu berfungsi untuk membuat kolom input teks dengan nama siswa. Lanjut ke bawahnya, mana ke bawahnya tuh ya, ini Android layout with match parent, Android layout height warp content ya, sama kayak tadi, lebar penuh layar tinggi menyesuaikan isi teks ya. Terus ada di sini Android hint nama siswa, berarti memberi petunjuk nama siswa sebagai placeholder dalam input teks ya. Yang ini yang ini bisa dilihat. Bawahnya juga kita isi lagi edit text ya, Android ID + ID garis miring tanggal lahir, berarti kolom input untuk tanggal lahir siswa dengan ID tanggal lahir. Lanjut di bawahnya sama
match parent drop context seperti sebelumnya, mengisi lebar penuh dengan tinggi, menyesuaikan XML. Android hit tanggal lahir, menulis petunjuk untuk tanggal lahir. Android input type date, menentukan bahwa input ini bertipe tanggalnya. Ada date, ada font, berarti ada number. Berarti kalau font berarti mengisinya number atau angka. Nah, ke bawah lagi di sini ada radio bottom. Radio bottom di sini kita membuat tentang jenis kelamin ya. Radio group dengan ID RY jenis kelamin. Nah, terus susunannya ada Android layout with match parent, Android layout head content, Android orientation horizontal. Jadi saya telah jelaskan ada horizontal, ada vertikal. Nah, kalau horizontal dari kiri ke kanan, kalau misalnya vertikal dari atas ke bawah. Nah, di sini susunan pilihannya kelamin secara horizontal, berarti orientasinya dari kiri ke kanan. Nah, padding topnya 8 dp, jarak atas sebesar 8 dp. Nah, di sini ada radio bottom. Ini nih, ada laki-laki, ada perempuan. Akan saya jelaskan. Radio bottom Android ID plus ID /RB laki. Nah, Android layout drop content, ya ini menyesuaikanlah dengan kotak yang ada nanti isi kolom teksnya. Nah, jenis ini berfungsi yang ini nih berfungsi untuk tombol opsi jenis kelamin. Ada Radeon bottom yang kedua untuk perempuan. Ya, untuk perempuan ini sama, kita inputnya ID @RB perempuan, layout with drop content, layout height drop content juga sama, menyesuaikan dengan isi dalam kolom. Teksnya perempuan, padding starnya 16 dp. Nah, ini ada padding star, berarti tombol opsi jenis kelamin perempuan dengan tambahan jarak kiri sebesar 16 dp. Radio group. Oke, di bawahnya ada isian lagi, kita input alamat siswa. Nah, ini nih input alamat siswa. Oke, edit text ya, Android ID plus ID alamat, nanti akan ditampilkannya yang semua ini di .kt. Nah, di sini XML-nya. Kalau misalnya mau tampilin itu adanya di .kt dengan kode ujungnya .kt. Kalau ini kode ujungnya .xml. Nah, Android ID match parent drop content alamat. Jadi ini kolom input buat alamat siswa. Lanjut, coba kita input kolom buat asal sekolah. Nah, add asal sekolah, layout with match parent, layout head content. Ini asal sekolahnya bakal ada tulisan transparan asal sekolahnya di mana. Jadi ini buat kolom input asal sekolah. Terus di sini juga ada data orang tua. Nah, untuk judul data orang tua, di sini Android text edit data orang tua, Android layout with match parent, layout head drop content, text 18 dp, tipe stylenya tebal. Jadi ini adalah salah satu text view yang menunjukkan judul bagian data orang tua dengan ukuran dan gaya yang tebal. Dan paddingnya 16 dp, jarak atas sebesar 16 dp, dan jarak dari bawah adalah 8 dp, padding bottom 8 dp. Terus di bawahnya ada input nama orang tua. Nah, untuk edit text ID /add nama orang tua, layout mengikuti kolom, dan layout juga sama drop content hit nama orang tua. Ini fungsi dari ini ada untuk kolom input untuk nama orang tua. Lanjut, di sini ada input nomor telepon orang tua, edit text ID add nomor telepon, layout with match parent, layout height, voice content, hint nomor telepon, input tipe telepon. Di sini ada yang beda, ada saya jelaskan di atas. Untuk kolom input untuk nomor telepon, keyboard akan muncul dalam mode nomor telepon, jadi hanya number saja. Nanti akan terlihat di .kt. Di sini saya akan menjelaskan untuk .xml-nya saja ya. Nah, terus di bawahnya juga ada edit text. Ini nih, edit text, alamat orang tua, match parent, drop content, alamat ini alamat orang tua. Ini adalah salah satu kolom input alamat orang tua.
Di bawahnya juga ada penutup linear layout dan scroll view. Menutup elemen-elemen layout yang sudah dibuka sebelumnya menandakan akhir dari struktur layout ini. Kesimpulannya, XML layout ini membuat tampilan yang intuitif dan user-friendly untuk mengisi data siswa dan data orang tua dengan pengelompokan jelas melengkapi petunjuk hint yang membantu pengguna memahami tiap kolom input scroll view, memastikan seluruh konten bisa diakses meski panjang konten melebihi tinggi layar. Begitu teman-teman, semoga dapat dipahami tentang penjelasan saya terkait data dialog edit siswa.xml. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Android Studio Kotlin PPDB Assalam 1 di kode program REST layout item siswa.xml. Jadi bisa dilihat ini codingannya. Ini saya akan menjelaskan untuk macam-macam dan pengertian coding kode yang ada di aplikasi Android Studio. Oke, yang pertama di sini ada linear layout XML Android HTTP, itu bisa dilihat yang ini nih. Ini yang ini. Membuka elemen linear layout dan mendeklarasikan namespace Android untuk atribut-atribut yang digunakan pada file XML yang telah dijelaskan oleh Pak Yasri. XML Android Orientation Vertical menentukan arah letak dalam linear layout adalah vertikal. Dia diatur dari atas ke bawah. Bawahnya ada Android padding 8 dp, memberikan padding jarak sebesar 8 dp di seluruh sisi linear layout di sekitar tepi elemen. Bawahnya ada Android layout width match parent, menentukan lebar linear layout dari seluruh badan tampilan layar. Jadi match parent itu orang tuanya yaitu ataupun penghulunya layar. XML Android layout height content, menentukan tinggi linear layout akan menyesuaikan dengan konten di dalamnya. Terus Android background yang ini nih, yang tanda pagar 99 F0 memberikan warna latar belakang dengan kode hex yang berwarna abu-abu terang dengan transparansi 60%, ya. Jadi awalnya pada kodenya itu adalah 99 kode warna, ya. Text view membuat elemen text view dengan ID tipe nama untuk menampilkan teks. Nama ID ini akan ditampilkan namanya teks, ya. Teks akan mengisi lebar tampilan layout secara penuh, ya, yang match parent sama web content juga sama. Tinggi elemen text view akan menyesuaikan dengan konteks teks di dalamnya. XML ukuran teks adalah 16 SP yang bersifat scalable untuk ukuran teks pengguna. Di bawahnya ada Android Text Style Bold. Teks yang ditampilkan itu akan besarnya tebal, teksnya akan tebal, ya, karena bold. Terus ini Android Text, nama teks yang ditampilkan adalah nama. Text view sama yang tadi, ya. Sekarang membuat ID tipe detail yang menampilkan teks detail. Android layout with match parent, Android layout high graph content. Teks akan mengisi lebar tampilan dengan tinggi akan menyesuaikan dengan isi teks. Android text size 14 SP, ukuran teks adalah 14 SP. Adalah sedikit lebih kecil, ya, dari ukuran yang sebelumnya. Yang di sini adalah 16 SP, kalau di sini adalah 14 SP, yang menandakan bahwa ini adalah detail yang lebih spesifik, ya, dikarenakan ini membuat tampilan detail. Lanjut ke bawah, linear layout Android Orientation Horizontal, membuat linear layout yang mengisi orientasi horizontal. Horizontal yaitu dari kiri ke kanan atau di samping-samping, ya. Layout Android layout with match parent, ya, mengikuti lebar tampilan. Raw konten juga sama, menyesuaikan dengan konten. Nah, ini ada Android Gravity End, mengatur agar konten dalam layout
Hal ini dalam tombol diletakkan ke kanan atau N. Terus ada layout Android margin top 8 dp, memberikan margin atas sebesar 8 dp untuk memberi jarak antara elemen sebelumnya tekstur dengan tombol-tombol ini. Nah, tombol-tombolnya ini nih yang bottom ini tombol-tombol di bottom. Di sini kita input dulu Android ID bottom edit, yang buat tombol dengan ID btn edit yang digunakan untuk aksi mengedit. Android background @double/bottom underscore background. Menetapkan latar belakang tombol menggunakan drive label yang telah didefinisikan di folder res label dengan nama bottom backgroundnya. Nih, ini bisa ditampilkan di .kt-nya ya teman-teman. Nah, layout with content, layout wrap content yang menyesuaikan ukuran teks di dalamnya, lebar dan juga tinggi akan menyesuaikan isi tombol. Terus di sini ada Android text edit, teks yang ditampilkan pada tombol adalah edit. Ini ada bottom, kita bikin lagi tombol dengan Android ID btn hapus yang digunakan untuk aksi menghapus. Untuk backgroundnya di sini ada menetapkan latar belakang tombol. Ada label seperti tombol edit sama gitu. Wrap content juga sama wrap content, layout hide, layout width, yang ini yang dua ini dia menyesuaikan ukuran dengan teks di dalamnya. Android text hapus, teks yang ditampilkan pada tombol yang dibuat tadi adalah hapus. Aduh, capek. Ini gini. Untuk penutupan linear layout, ini ada tulisan linear layout, menutup elemen linear layout untuk tombol-tombol ya. Jadi ini saya menjelaskan terkait item siswa.xml. Ini adalah codingan kode yang ada di Android Studio ya dengan bahasa Kotlin. Terima kasih ya kepada Pak Yasir yang telah mengajarkan, dan juga teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, kita bahas bagian siswadao.kt. Oke, di file ini kita akan belajar atau mengenal tentang ini beberapa metode untuk mengambil data siswa misalkan, dan memperbarui data siswa kayak edit ya, untuk edit sama untuk ngehapus. Tuh di sini kita pakai pakai file atau kelas siswadao yang mengambil inisialisasi dari file, bukan mengambil, namanya menginisialisasi saja, nggak usah mengambil. Nanti mengambil mah ada di bagian database helper yang telah saya jelaskan tadi di awal. Mungkin di awal pertemuan, entah di bagian mana nanti videonya akan disimpan, entah di depan atau belakang, yang nggak tahu gimana editornya. Nah, kemudian di bagian siswadao ini kita bisa lihat tuh terdapat ini di bagian database helper. Nah, bagian situ itu tuh ambil database atau kolom-kolom dari database helper yang telah kita buat gitu. Salah satunya tadi ada join juga kan. Oke, nah sudah lewat. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian if course move to first result sama dengan siswa display. Nah, di situ tuh kita akan mengambil course itu untuk membaca hasil dari query, dan dikonversi menjadi sebuah objek siswa display. Tuh, query yang udah diambil dijadikan suatu objek. Bayang nggak? Jadi query-nya dijadiin satu objek gitu. Nah, kemudian setelah dijadikan objek-objek, course-nya di close lagi, database-nya juga di close lagi untuk menutup database untuk efisiensi memori. Jadi kayak database-nya tuh nggak dipakai terus.
Jadi ketika database-nya telah digunakan atau beres, kayak nggak digunain lagi gitu, bukan nggak digunain, apa ya bahasanya, mungkin lebih ke ini ya, sudah nggak dipakai, masih dipakai sih, untuk penyimpanan apa namanya, jadi dipakainya tuh nggak lama gitu, cuman buat ngedit aja gitu. Nah udah, kalau udah ngedit ya udah, selama sistem berjalan nggak ngedit, database-nya di close dulu gitu, jadi biar efisiensi memori, nggak boros memori. Kemudian di update siswa berdasarkan ID. Jadi ini tuh ngambil editannya tuh, jadi kita ngedit suatu siswa berdasarkan ID-nya. Jadi ID siswanya misalkan nama siswa Joko. Nah si Joko ini tuh punya ID-nya tuh kan tadi auto increment. Nah kalau auto increment tuh kan dia tuh otomatis kebikin ID-nya, jadi kita tinggal panggil aja ID-nya, karena ID-nya primary key, kita nggak akan ketukar tiap siswa yang ada di PPDB ini, aplikasi ini itu. Kemudian di bagian function update siswa ini juga masih masih banyak tuh penjelasannya, kayak file result buat update, terus ada juga buat delete. Nah kalau buat update ya jelas lah, itu untuk mengupdate, untuk memperbarui berdasarkan ID ya itu. Jika resultnya lebih besar dari 0 maka update berhasil. Ada return itu tuh, jadi ada terjadi resultnya tuh lebih besar, jadi si ID-nya tuh udah kepilih buat di update gitu. Jadi ada sesuatu yang mau diupdate, jadi lebih besar daripada 0 gitu si variabel resultnya. Jadi kan ini return kembaliin ke sana kan, ke variabel gitu. Nah habis itu menghapus ini tuh, bukan menghapus kayak penghapus ya, menghilangkan keseluruhan datanya gitu berdasarkan ID. Kenapa dari tadi ID terus yang dipakai? Karena ya memang primary key gitu, unik gitu ya, unik. Jadi ID itu memiliki keunikan, gak mungkin ada yang sama. Jadi gak mungkin ada 1-2 siswa dengan ID yang sama, gak mungkin, karena kan udah primary key unik. Makanya kita selalu pakai untuk memanggil update, delete, pakainya primary key gitu. Kemudian tuh jangan lupa lagi ditutup, database-nya selalu ditutup setelah database-nya digunakan, ditutup lagi, setelah digunakan ditutup lagi, biar efisien memori gitu. Kita nggak perlu boros-boros memori lah, kayak air aja gitu, kalau udah nggak dipakai ya udah tutup lagi kerannya. Jadi di sini tuh ada beberapa fungsi ya, kayak contohnya fungsi get siswa display by ID. Jadi sesuai ID ya, mengambil satu orang siswa lengkap dengan data-datanya berdasarkan ID. Kita nggak perlu panggil semuanya, cukup ID-nya aja. Kemudian mengupdate siswa, maksudnya mengupdate tuh kayak memperbarui datanya ya, perbarui datanya berdasarkan ID. Delete juga sama berdasarkan itu teman-teman. Mungkin pembahasannya cukup sampai sini ya untuk bagian siswa DAO. Oke, di sini saya akan menjelaskan siswa display KT. Di sini kita ngambil paketnya dari ini, sampel PPDB Asalam 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Di sini kita langsung lihat aja, di sini ada data kelas siswa display yang mendisplay nanti banyak data-data siswanya. Kita di sini ada ID, nama siswa, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, asal sekolah, nama orang tua.
ini memakai string. Kenapa memakai string? Karena kita akan memasukkan kata-kata seperti nama, jenis kelamin, alamat. Sebenarnya yang jenis kelamin ini nanti kita dipilih sih, ada pilihan. Tapi ini kayak kekurangannya tuh di tanggal lahir dan jenis kelamin. Kita cek aja ya sekarang. Kekurangannya tuh di sini. Sama. Dari kanan jumlah siswa ada 1. Saya sudah mendaftar tadi. Nih input datanya. Oh, nah kurangnya tuh. Jadi ini harus memakai strip. Alamat. Sekolah. Ini ada datanya, kita masukin data ortunya. Nomor telepon seperti biasa, mendaftar. Alamat orang tua. Data jumlah siswa. Nah, mungkin seperti itu output dari